Kisah Syekh Kuro, guru besar keluarga Pajajaran. Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Mursahadatillah atau Syekh Kuro adalah seorang ulama yang tercatat sebagai penyebar Islam pertama yang secara terstruktur dan paling sepuh di tanah Sunda. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah putra ulama besar Mekah penyebar agama Islam di negeri Campa. Beliau bernama Syekh Yusuf Siddiq yang ternyata masih termasuk keluarga besar Azmat Khan. Ayah dari Syekh Yusuf Siddiq atau kakeknya Syekh Kuro adalah Sayyid Husain Jamaluddin Jumadil Kubro atau dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Beliau merupakan salah satu ulama penyebar Islam angkatan pertama dan juga dikenal sebagai sesepuhnya para wali songo. Jika melihat dari garis keturunan dan konsep penyebaran dakwah Islam, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro tidak lain merupakan bagian dari keluarga besar wali songo penyebar Islam di Nusantara. Kedatangan Syekh Kuro beserta rombongannya di tanah Sunda dikabarkan beliau menumpang armada kapal Laksamana Cheng Ho, seorang panglima yang diutus oleh Kaisar Cina untuk mengunjungi kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk menjalin persaudaraan dan hubungan kerjasama perdagangan. Syekh Kuro dikabarkan tiba pertama kali di tanah Sunda tepatnya di pelabuhan Muara Jati Cirebon yang saat itu masuk ke wilayah Singapura negeri bawahan Pajajaran sekitar tahun 1416 Masehi. Setibanya di Muara Jati kemudian rombongan Syekh Kuro disambut baik oleh Syah Bandar yang sekaligus raja wilayah tersebut yang bernama Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumanjen Jati. Ki Gedeng Tapa adalah putra sang penguasa kerajaan Sunda atau Sunda Galuh Bersatu, seorang raja besar yang bernama Prabu Niskala Wastu Kencana. Setelah singgah dan menetap cukup lama di sekitar Muara Jati, Syekh Kuro kemudian meminta izin kepada Ki Gedeng Tapa untuk mengajar ngaji dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Dengan kebijaksanaannya kemudian ia mengabulkan permintaan dari Syekh Kuro. Lambat laun ajaran Islam yang didakwahkan oleh Syekh Kuro mendapatkan respon baik dari masyarakat. Tak sedikit dari warga sekitar dan petinggi kerajaan mulai belajar dan masuk Islam atas bimbingan Syekh Kuro. Dengan mengajarkan kebaikan dan dakwah yang santun, kemudian Ki Gedeng Tapa sang penguasa Muara Jati beserta putrinya yang bernama Nyai Subanglarang akhirnya tertarik akan ajaran Islam yang kemudian mereka masuk agama Islam. Namun di catatan lain, Ki Gedeng Tapa beserta keluarganya telah memeluk agama Islam sebelum datangnya Syekh Kuro ke tanah Sunda. Oleh sebab itu kemudian Ki Gedeng Tapa dinyatakan sebagai salah seorang raja pertama bawahan kerajaan Sunda yang beragama Islam. Dakwah Islam yang disebarkan oleh Syekh Kuro semakin meluas keluar wilayah Muara Jati. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Prabu Anggalarang atau Prabu Niskala Wastu Kencana. Sebagai raja penguasa tanah Sunda, sang Prabu Anggalarang kemudian merasa cemas akan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Kuro. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata didasari oleh penyebaran agama Islamnya saja, namun sang Prabu mencemaskan akan adanya bahaya dan ancaman akan kedaulatan negerinya. Kemudian Prabu Anggalarang memerintahkan utusannya untuk menemui Syekh Kuro agar menghentikan gerakan dakwahnya di wilayah Muara Jati. Karena perintah dari seorang raja sang penguasa wilayah, kemudian Syekh Kuro pun mematuhi perintah tersebut dan hijrah setelah diberi tempat dan izin untuk melakukan dakwahnya di wilayah Karawang oleh Ki Gedeng Tapa. Kepada para utusan tersebut, Syekh Kuro kemudian menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Prabu Anggalarang sang penguasa Sunda, bahwasanya di masa yang akan datang kelak dari keturunan Raja Sunda akan ada yang menjadi seorang waliullah yang akan meneruskan perjuangan agama Islam di tanah Sunda. Ketika Syekh Kuro hendak pindah ke Karawang, kemudian Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyai Subanglarang untuk ikut serta dan belajar agama Islam bersamanya. Sejak saat itulah kemudian Nyai Subanglarang menjadi murid Syekh Kuro yang secara otomatis Syekh Kuro menjadi guru pertama agama Islam di keluarga Pajajaran.
Kisah berlanjut ketika Sekuro menetap di Karawang dan menjadi salah satu ulama besar sekaligus waliullah yang berada di tanah Sunda. Pengaruhnya semakin besar dengan banyaknya rakyat yang mulai berbondong-bondong masuk Islam berkat dakwah yang beliau sampaikan. Hal tersebut lagi-lagi membuat cemas Sang Prabu Anggalarang. Namun kali ini kekhawatiran beliau tidak terlalu besar karena melihat dari sisi pengaruh yang positif. Dan ditambah lagi dengan adanya salah satu murid kesayangan Sekuro yang tidak lain cucunya sendiri, yakni Nyai Subang Larang. Sebagaimana yang diceritakan dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, Prabu Anggalarang kemudian mengutus sang paman Harasa yang di kemudian hari dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi dengan membawa pesan agar Sekuro tidak melakukan gerakan-gerakan yang akan merugikan dan merusak kedaulatan wilayah kerajaan Sunda. Konon setibanya di Pondok Sekuro, sang paman Harasa lalu jatuh hati kepada Nyai Subang Larang yang pada saat itu tengah melantunkan ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, lalu di kemudian hari sang paman Harasa dan Nyai Subang Larang menikah, yang konon keduanya dinikahkan langsung oleh Sekuro. Sebagaimana kita ketahui, keturunan Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Laranglah yang kesemuanya beragama Islam dan sempat berguru kepada Sekuro. Dan sebagaimana pesan dari Sekuro yang pernah disampaikan untuk Raja Sunda, terbukti dengan adanya peran besar cucu Prabu Siliwangi yang bernama Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di tanah Sunda bahkan di Nusantara. Peran besar Sekuro dalam penyebaran Islam di Nusantara khususnya di tanah Sunda diabadikan dan dikenang sebagai salah satu waliullah penyebar agama Islam pertama yang berpengaruh di tanah Sunda pada abad ke-14 Masehi. Hingga saat ini makam Sekuro yang berlokasi di Kampung Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang selalu ramai dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah.